Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Jumlah pasien positif COVID-19 atau kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Perjalanan ini dimulai 5 tahun lalu, sebelum kenormalan menghadirkan versinya yang baru. Sejak itu, kami tak berhenti mewujudkan mimpi. Bahasa Indonesia harus jadi lebih berarti pada masyarakatnya sendiri. Dengan sukacita, kami turut mengembangkan keterampilan bahasa bangsa Indonesia. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara Teman Cakap ke-19 dari Generasi Cakap. Dan hari ini, sore ini spesial karena Generasi Cakap dan Sedekah Buku itu berada di bawah satu yayasan bersama. Jadi kita coba untuk membuat program yang bisa barengan. Karena biasanya tuh masing-masing dan spesial kali ini Teman Cakap ke-19 dari Generasi Cakap bersama Literate Space dari Serikah Buku Indonesia bareng dengan tim Narabahasa, ada Mas Ivan Lanin dan ada Kak Ra ya dan teman cakap semuanya. Apa kabar nih sore-sore kita ngumpul ya sebelum mau pada malam mingguan? Ayo ngacung-ngacung siapa yang mau malam mingguan? Alhamdulillah. Halo Halo Mbak Uga. Kak Putri. Halo Mas Ivan. Udah Ternyata, Ivan. ternyata istri saya tuh kenal dengan Teh Uga, ternyata bukan Mbak Uga. Istri saya namanya Nanda dari Coaching Indonesia. Iya, jadi ngomong-ngomong teman-teman, jadi Mbak Nanda itu dulu saya di coaching sama Mbak Nanda, istrinya Mas Ivan atau udah Ivan. Aku juga awalnya kenalnya masing-masing kan, maksudnya kenal Hmm, Mbak Nanda sendiri, udah Ivan sendiri juga. Ternyata hmm. mereka adalah pasangan sejati ya, sejoli. Jadi sekarang saya Dunia ikut sempit. coaching Indonesia juga sebagai coach, emang backgroundnya kan ya. Iya, iya. Mbak Nanda cerita. Kayak gitu. Dan saya punya, jadi mungkin sedikit cerita sama teman-teman. Tadi saya sebut ada yayasan. Jadi di yayasan kami itu ada dua unit. Udah, jadi ya ada unit yang yang generasi cakap. Si acara teman cakap ini under generasi cakap yang memang concernnya di karir dan kesehatan mental. Sedangkan si sedekah buku itu lebih ke literasi, social movement, seperti itu. Dan ini baru kita coba integrasikan bikinlah si brain okay dan brain road away gitu ya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan meningkatkan literasi, entah itu nanti membaca, menulis. Nah, hari ini spesial kita datangkan langsung orang yang uh, maksud menulis selama 1.200 hari gitu ya. Udah Ivan ya, itu Iya. kayaknya nanti perlu diceritakan gimana caranya bisa konsisten? Mungkin tetap buka sosmed atau tetap scrolling, tapi gimana sih menahan itu ya? Dan itu kita pengen tahu secara pembawaan dirinya kayak gimana ya? Kita mengatur harinya, punya mindset seperti apa sehingga bisa menajamkan misalnya kemampuannya udah Ivan walaupun backgroundnya ternyata ya
Backgroundnya itu adalah beda banget sama yang ditekuni sekarang. Itu menunjukkan bagaimana mindset seseorang itu tidak terbatas dengan jurusannya aja nih. Lalu juga skillnya ya, skill menulis pasti didasari dengan skill membaca juga terlebih dahulu. Nah, disitulah literasi salah satu concern dari Sedekah Buku Indonesia. Adapun generasi Oke. cakap ini memang tadi sebagai sedikit cerita tentang HR dan psikologi. Background saya psikolog industri dan organisasi, jadi banyak ngomongin pengembangan diri dan organisasi juga. Makanya ngambil kelas coaching ya, certified coaching di tempatnya istrinya Mas Ivan nih, udah Ivan kayak gitu. Boleh diklik lagi. Ini sedikit tentang generasi cakap. Kita punya assessment, punya career development, ini khusus yang untuk karir. Sedangkan coaching, mentoring, counseling ini ada di Employee Assistance Program, biasanya masuk ke perusahaan-perusahaan. Saat ini kami lagi bersamai leader-leader di salah satu FMCG kosmetik untuk Employee Assistance Program. Untuk Youth Development Program, teman cakap itu adalah salah satu programnya untuk teman-teman yang usia produktif, gimana kita mengembangkan diri teman-teman young generation ini. Lalu ada rekrutmen, selection, ataupun training dan juga workshop. Nah, kayaknya dengan narah bahasa ini, training dan workshop juga bisa jadi salah satu yang beririsan ya. Kayak gitu. Boleh diklik lagi. Ya, kalau ada yang nanya, teman cakap apaan sih bedanya sama generasi cakap? Teman cakap itu awal mulainya adalah panggilan untuk audiens, tapi setelah kita ulik-ulik kayaknya bagus juga nih jadi sebuah program yang isinya adalah psikoedukasi melalui webinar, seminar, workshop, ataupun talk show khusus untuk pengembangan diri dan karir. Jadi ngomongin kesehatan mental, lalu juga karir-karir anak muda nih, Gen Z atau saya milenial. Kalau udah, ini gen apa nih udah? Yan X. Gen X ya. Ya. Jadi ini ada tiga generasi nih Iya. yang di mana program ini kolaborasinya memang bersama pembicara profesional yang memang ahli di bidangnya untuk sharing insights kepada generasi muda. Seperti itu. Ya. Hari ini ada yang membantu mempromot kegiatan kita, ada dari PRFM atau Pikiran Rakyat, radionya, lalu ada HIMSI Jabar, Himpunan Psikologi di Jawa Barat, lalu ada BNI, Business Network Internasional, dan semua murid, semua guru. Terima kasih teman-teman dari SMSG atau BNI atau PRFM atau HIMSI yang juga sudah bergabung ya. Oke, mungkin itu untuk sedikit penjelasan sebelumnya. Terdata ada sekitar hampir 50 yang daftar, namun untuk sore ini kayaknya baru ada 18.000 orang ya yang join di sesi ini, tapi tidak menurunkan semangat ya untuk tetap bisa sharing. Dan terima kasih juga buat teman-teman, silahkan boleh isi daftar hadirnya terlebih dahulu ya, untuk nanti kita bagikan sertifikatnya melalui daftar ini. Boleh, silakan mengisi terlebih dahulu daftar hadirnya. Ya, sambil mengisi daftar hadir, saya ke boleh share nggak sih di kolom chat screen time teman-teman? Kan biasanya ada ya, kita bisa nge-set screen time kita atau kita timing di kolom chat adalah yang aplikasi apa yang sering teman-teman buka. Ayo, screen time-nya berapa? Banyak. Dan juga bukanya suka aplikasi apa? Boleh nanya dulu nggak sama Uda Ivan? Sukanya buka apa dan
time-nya berapa? Sebentar Mbak, ini lagi saya lihat. Ini gimana cara ngelihatnya ya? Mas, kelihatan. Eh, ini saya pakai latar ya. Coba kalau nggak pakai latar. Oke, saya bacakan aja deh. Ya, boleh. Jadi saya itu pemakaian sebentar ya aplikasi eh nih nomor satu itu WhatsApp. Kemudian yang kedua itu saya punya game namanya Sword. Itu game tuang-tuangan air. Terus Duolingo, Oh, lalu Instagram, kemudian Facebook, lalu Medium. Itu aplikasi kalau dilihat dari penggunaan ya. Setiap hari kurang lebih ini rata-ratanya 2,5 jam. 2,5 jam. Oke, oke. Cool, cool, cool. Yang lain ada yang mau berbagi boleh di kolom chat atau mau open mic boleh. Kalau siapa ini Jihan 4 jam IG ya. Pasti gen eh Hampir dua alpha, oh kali enggak ya? saya. Apakah gen alpha? Ada yang 6 jam. Iya sih, emang sih. Saya baca orang Indonesia itu menduduki peringkat yang keberapa gitu. Maksudnya termasuk tinggi. Itu kalau nggak salah rata-rata orang Indonesia itu 6, sekian jam. Jadi bagi Oh, teman-teman yang sekitar 6 jam itu masih masih rata-rata orang masih Indonesia lah. rata-rata orang Indonesia. Ya, saya emang agak keterlaluan sih. 4 jam ya, Cicel. Lalu Mbak Rifani WhatsApp dan Instagram ya. 8 jam IGX ya. Ada yang suka scrolling TikTok, screen time 6 jam Instagram X. Rauf, screen time nih, Rauf nih, lapor sama Uda Ivan. 6 jam. WhatsApp dan Instagram pasti buat kerjaan ya. Ya. Tika Putri Melati, TikTok. Aku cinta Ya. TikTok, oke. Medium, ini yang main Medium, udah Ivan. Saya follow udah Ivan di Medium, tapi nggak terlalu sering posting, lebih banyak baca aja. Belum belum nulis, kurang baca jadi kurang nulis. Oke, rata-rata ya screen time-nya 6, banyaknya TikTok. Ada Ya, yang sesuai dengan threads, statistik. sesuai Sesuai dengan dengan statistik statistik. Ya, Indonesia sekitar ya, 6 jam. Ya. sekitar 6 jam. Luar biasa. Nah, nanti mungkin kita akan explore, mungkin lebih ke sharing ya. Udah Ivan, kita gimana sih apa yang dilakukan supaya scrolling ataupun buka sosial medianya itu lebih produktif gitu ya, supaya nggak brain rot. Kan di sini brainnya oke, brain rotnya away, seperti itu. Nah, hari ini yang akan sharing saya Nurul Nugra atau Uga dan dan Uda Ivan. Mas Ivan akan sharing sesuai expertise masing-masing ya. Kebetulan saya adalah psikolog. Jadi nanti kita akan bahas untuk kesehatan mentalnya. Kalau udah Ivan lebih ke yang kita pengen explore adalah literasinya ya. Bagaimana yang tadi ya bisa nulis dalam jangka waktu yang konsisten, panjang, dan juga jadi produktif gitu ya. Tidak hanya berhubungan dengan pekerjaan, tapi juga emang jadi habit seperti itu. Nah, kalau udah Ivan mau share dulu sedikit tentang gambaran narabahasa boleh. Selain tadi udah video, tapi mungkin dari udah Ivan mau cerita tentang narabahasa sendiri, dipersilahkan. Narabah, ya, kita kan ketemu waktu di rumah perubahan ya, Mbak Uga ya. Ya, itu pertama Ya, di rumah ya, perubahan. itu Terus kita waktu pernah, itu mm-mm, kalau nggak salah saya itu tahun kayaknya sebelum pandemi ya, Mbak ya. belum 2018. Iya, 2018 itu saya masih jadi konsultan. Jadi Ya, karir saya itu ada 3 kalau mau dibagi. Yang pertama itu pemrogram komputer itu kurang lebih 10 tahun. Lalu setelah itu konsultan manajemen. Konsultan manajemen itu 13 tahun. Dan ya, waktu kita ketemu itu saya masih jadi konsultan manajemen. Kebetulan ya, ya. beberapa hari yang lalu itu saya baru mengisi di SKK Migas di Uh, Gatot Subroto. Itu
Saya ingat 2019 saya datang ke sana sebagai konsultan pendamping sertifikasi ISO buat keamanan informasi, ISO 27001. Kemarin saya balik lagi itu sebagai konsultan, bukan konsultan ya, pendamping kebahasaan. Jadi kayak CLBK, karena saya udah hafal tuh di sana nyari bubur yang enak di mana. Karena waktu itu sempat hampir setiap hari datang ke sana. Nah, jadi karir saya ada tiga. Pemrogram komputer, kemudian konsultan manajemen. Sejak pada 2020, saya mendirikan Narabahasa. Waktu itu pemikirannya sederhana, karena saya sudah bertahun-tahun jadi konsultan, saya merasa saya harus melakukan sesuatu yang membuat saya lebih bahagia. Saya bahagia sebagai konsultan, karena konsultan Hmm, itu kan hampir setiap hari itu ketemu kasus yang baru, ketemu klien yang baru. Tapi saya waktu itu yang paling menggelisahkan saya adalah kemampuan orang Indonesia untuk mengungkapkan pemikirannya. Kita itu oke. pinter, cuma ketika kita berbicara atau ketika kita menulis, orang lain itu tidak paham apa yang kita maksud. Itu kan jadi menyulitkan ya. Sepintar apapun orang, kalau dia tidak mampu, paling tidak menurut dia dia pintar ya. Kalau dia tidak mampu untuk mengungkapkan gagasannya, itu percuma saja. Orang-orang jadi nggak paham apa yang dia maksud. Jadi akhirnya gara-gara itu kemudian saya memutuskan, "Udah deh harus ada yang melakukan sesuatu." Kan belum ada nih, bisa dibilang di Indonesia satu lembaga yang memang berfokus untuk memperbaiki keterampilan berbahasa orang Indonesia. Kita itu mengalami kesulitan karena terbiasa dengan bahasa nonformal yang notabene itu berantakan. Kita juga terbiasa dengan bahasa lisan. Begitu diminta untuk menstrukturkan pemikiran yang kemudian berwujud menjadi bahasa, kitanya bingung sendiri, riuh yang ada di kepala kita, Hmm, tapi begitu dituliskan tuh, aduh mulainya dari mana ya? Gitu. Padahal rumusnya sederhana. Nanti kita akan bahas ya bagaimana caranya menuangkan pikiran dengan cukup mudah. Ya, nah, Narabahasa sendiri kemudian awalnya itu tahun 2020 mengadakan pelatihan-pelatihan penulisan. Yang paling sering diminta itu pelatihan penulisan untuk konteks bisnis atau kedinasan. Kemudian ada juga hmm. hukum, ada ilmiah, ada jurnalistik, ada kreatif. Jadi kami bagi-bagi kamarnya karena setiap jenis penulisan ini cara pembuatannya berbeda-beda. Kurang lebih begitu Mbak Uga. Oke, seru banget ya. Tadinya konsultan, terus apa, pemrograman komputer, terus akhirnya Ya, geser lagi jadi nih. Ibaratnya industrinya beda ya. Industrinya betul. komputer beda. Yang satu isi otak kiri ya. Kalau konsultan manajemen ya balance kiri kanan. Terus sekarang nulis kanan banget kayaknya kalau ini. Ya. Dan bisa apa bisa bertumbuh gitu ya dari 2020 sekarang udah banyak juga hasil-hasil karyanya, eh, yang pasti buku-buku yang diterbitkan secara mandiri gitu ya, tidak hanya mengedukasi atau melatih penulisan baik yang bisnis, kedinasan, kreatif, tapi juga bisa kalau di konteksnya di kami adalah bisa berbagi gitu ya dengan teman-teman yang mungkin baru punya ketertarikan untuk menulis dan juga sama dunia literasi seperti itu. Oke, mungkin kita bisa mulai dulu ya dari ini karena memang sifatnya teman cakap tuh jadi bercakap-cakap gitu. Jadi cakapnya itu adalah kenapa namanya generasi cakap itu selain cakap yang kemampuan, kompeten, cakap itu kalau di dunia psikologi itu ya yang konseling dan coaching gitu. Udah bercakap-cakap Oh, itu bisa oke. sama juga, makanya disebutnya teman cakap. Kita bisa ngobrol seperti ini yang sifatnya untuk dapetin insights gitu ya, nggak cuma Ya, kayak ceramah gitu atau ya. seminar, tapi ini juga boleh teman-teman boleh banget mau bertanya di kolom chat ataupun juga di nanti boleh raise hand di ini ya eh, di bawah di tombol di bawah. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang pengen ditanyakan kalau terkait dengan yang tadi ya cerita bagaimana bisa mengkonsistenkan ribuan hari ya, itu berarti selama berapa 1.200 hari untuk bisa menulis itu pertamanya apa ya kayak motivasinya apa sih bisa sampai konsisten selama itu dan juga apa yang dilakukan supaya bisa konsisten seperti itu dalam rangka menulis nih seperti itu. Awalnya dulu ya. Ya. Mungkin ada yang pernah nonton film Forrest Gump. Forrest Gump itu
Dia melakukan berbagai hal yang luar biasa lah pada dasarnya, walaupun itu cerita fiksi kan. Cuma salah satu yang cukup apa ya, cukup spektakuler menurut saya di film itu adalah bagaimana dia itu lari keliling Amerika. Dan waktu ditanya wartawan, dia bilang, "Nggak, kenapa kamu lari? Apakah untuk perdamaian dunia atau apa?" Kan ditanya gitu ya. Dia jawabnya gini, "Nggak ada. Satu hari saya lagi pengen lari aja. Terus gara-gara itu kemudian saya nggak bisa berhenti." Itu intinya gitu. Nah, kurang lebih mungkin walaupun Tom Hanks jauh lebih ganteng daripada saya ya. Cuma saya merasa kalau ditanya seperti ini, ya itu yang terjadi pada saya tanggal 26 Desember 2022. 26 Desember itu ulang tahun anak saya. Enggak, anak saya 24 Desember. 26 Desember itu sehari setelah Natal ya. Karena itu libur kan menjelang akhir tahun itu biasanya agak santai. Nah, ketika itu saya udah lama nggak pernah nulis blog. Saya sempat menulis blog sekitar tahun 2017. 2017, 2000, ya, 2007. Astagfirullahaladzim. 2007 itu saya nulis blog di WordPress. Terus lama nggak aktif, akhirnya 2022 itu, ya 2022, saya tiba-tiba, saya mau nulis lagi ah. Waktu itu saya ingat tulisan pertama saya kebetulan waktu itu saya sedang baru selesai nonton film seri Midnight Diner. Itu yang tentang apa toko restoran kecil di Jepang yang bukanya itu setelah tengah malam. Nah, eh, itu saya buat pertama itu. Terus tanggal 27-nya ah lagi 8 apa yang ditulis ya sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Salah satu yang juga kemudian menjadi pemicu saya adalah November 2002 itu muncul ChatGPT. Jadi pertama kali ya, kalau nggak salah itu 3.5 tahun apa bulan November 2022. Nah, gara-gara itu saya sedikit tergoda untuk ini harus mulai lagi biar nggak males. Nah, sekarang beda dengan apa ya kalkulator kan kadang-kadang disamakan dengan kalkulator ya. Sama-sama teknologi, memang teknologi itu membuat manusia itu jadi berkurang sedikit-sedikit keterampilannya. Kalkulator membuat kita sulit untuk mencongak, kan? Buku alamat di ponsel membuat kita nggak hafal nomor telepon. Nah, ChatGPT itu membuat kita bisa tidak bisa menulis, tidak bisa menyimpulkan bacaan. Kerjaan kita cuma ngirim PDF, habis itu tolong simpulkan gitu kan. Padahal kemampuan untuk bisa melakukan itu seperti orang berolahraga. Orang berolahraga itu dia melatih otot. Sebenarnya kalau kita mau bandingkan nih antara menulis, membaca, kegiatan kognitif lain dengan olahraga itu bisa begini. Untuk melatih otot, selain berolahraga, sebenarnya kita juga bisa minta dipijet. Dipijet itu juga melatih otot juga, cuman yang ngelakuin orang lain kan. Otot kita nggak bertambah kuat, nggak, cuman lebih lentur tetap. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Dengan menggunakan ChatGPT, kita itu jadi manja. Nah, gara-gara itu juga menurut saya salah satu yang berpengaruh kenapa kemudian saya mulai nulis. Nah, setelah itu berlakulah hukum kelembaban Newton. Saya orang teknik ya. Hukum kelembaban Newton itu menyatakan bahwa sebuah benda itu kalau sedang diam itu cenderung tetap diam, tapi kalau sudah bergerak dengan kecepatan tetap, dia akan terus bergerak. Nah, itu yang terjadi. Karena sudah menulis tiap hari, untuk berhenti itu kayak males gitu loh. Aduh, masa berhenti sih? Ya udah, jalan aja terus. Sampai sekarang udah 1280 hari ini. Bahkan bulan ini saya buka blog baru. Jadi blog saya di Medium itu sudah terlalu terstruktur. Karena sudah ribuan hari, sekarang sudah saya punya rubrik. Dari Minggu sampai Sabtu itu ada pembagiannya. Minggu itu jurnal, Senin itu manajemen, teknologi, Rabu bahasa, Kamis juga sejarah, Sabtu ulas. Saya bilang bisa nulis yang receh-receh. Pengalaman saya nonton film
nonton video YouTube tertentu, pengalaman saya ngisi kegiatan, pengalaman saya ngobrol dengan anak, itu nggak ada tempatnya saat ini. Jadi saya buka juga blog baru, yang blog ini saya sebut recehan, karena isinya recehan aja, itu tulisan-tulisan yang dibuat cuma 15 menit, 10 menit gitu. Nggak ada penyuntingannya minim banget. Nah, jadi kurang lebih itu Mbak Uga, itu yang terjadi. Saya ketika menulis, mulai menulis, itu malah sekarang untuk berhenti itu rasanya sayang ya, udah telanjur jalan. Kalau dihentikan tuh seperti ada yang hilang di dalam diri saya. Kalau sehari nggak nulis, itu saya kayak sehari nggak makan atau sehari nggak gosok gigi. Oke, oke. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa bisa memulai 1200, kenapa bisa sampai 1200 hari, 1280 ya? Sekarang udah 1280 tulisan, dimulai dengan angka satu gitu ya. Iya. Gitu. Dimulai dari pertama adalah pasca anak udah ini terus coba-coba buka-buka, ada juga mungkin yang paling, kalau saya tangkap tadi yang paling penting itu ada keresahan gitu ya Ya, dalam hati Uda. Yang pertama kali yang membuat beliau adalah menulis gitu, jadi keresahan dari dalam diri terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk tulisan. Ternyata tulisan di hari pertama itu membuat hari-hari berikutnya itu kita jadi aku udah bikin nih kemarin, bikin lagi ya, bikin lagi, dan seterusnya sampai sekarang sudah punya masing-masing rubrik di setiap harinya. Gitu. Jadi iya, mau konsisten tuh tetap harus ada day one-nya, hari pertamanya. betul, betul sekali. Itu harus ada yang eh, apa dilakukan ya. Jadi ada perilakunya. Nah, bagaimana kalau dari Uda Ivan sendiri, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaannya? Tadi selain dia dilakukan, tapi mungkin habit-habit lain yang akhirnya bisa tertuang dalam bentuk tulisan. Kalau kalau saya lihat kan pasti orang yang nulis tuh dia bacanya juga rajin gitu ya. Bacanya juga bisa baca apapun, nggak cuma buku. Dia lihat dunia pun dia baca gitu. Nah, kalau udah sendiri mungkin ada cara atau habit untuk menumbuhkan kebiasaan menulisnya sendiri itu gimana? Bagaimana? Ini saya punya kiat yang cukup mudah ya buat teman-teman ya. Salah satu juga yang saya lakukan juga. Kita kan nggak bisa sampai saat ini nih untuk benar-benar stop atau sangat mengurangi kesukaan untuk menonton itu sulit sekali kan ya. Nah, alih-alih mencoba melakukan itu, cobalah untuk kemudian mengubah pengalaman menonton itu menjadi tulisan. Itu Hmm, cara yang paling sederhana. Bagaimana caranya? Ya bikin ulasan. Coba deh, misalnya kayak saya, itu tadi saya udah kirim ya. Tulisan pertama saya makanya kan, ini juga ternyata tanpa sadar, saya itu mempraktikkan ini. Saya habis nonton film ini, yang apa, yang tentang Midnight Diner ini, terus ya. saya berusaha menuangkan itu menjadi sebuah ulasan. Itu cara paling Hmm, gampang. Teman-teman kan sering gitu ya, misalnya nonton apalah, kayak kemarin itu saya baru nonton film di Netflix. Jadi saya tuh bukan bukan orang yang benar-benar menghindari media sosial, menghindari hiburan. ya. Saya perlu. Tadi kan saya bilang kan, game waktu layar saya paling tinggi setelah WhatsApp itu game, karena saya seneng main game juga. Nah, eh tuangkan apa yang kita lakukan itu menjadi bentuk tulisan. Kalau cara manusia itu kan dilengkapi oleh kemampuan pengamatan namanya. Kita punya indera. Indera yang paling mudah untuk kita jabarkan itu indera penglihatan. Penglihatan sih kalau orang-orang ngomongnya ya. Mata. Kita lihat orang, kemudian kita nonton, paling gampang ya. Habis itu kita juga punya pendengaran. Kita bisa dengar cerita orang kan. Lalu ada indera pengecapan, pengalaman makan, makan di mana enak gitu ya. Terus pengalaman penciuman. Ini penciuman itu agak sulit untuk dideskripsikan. Kita paling Jabarkan, bisa, kita dijabarkan. tuh, saya bahkan menulis tentang itu. Jadi ya itu, kadang-kadang ini tulisan receh saya. Ini bau yang belum pernah punya peta. Hmm.
Nih, saya tulis Baru ini baru kemarin banget ya. tanggal 26. Iya, tanggal 26. Baru kemarin banget. Terus saya nonton video kan, sering nonton kan kita kan, terus tiba-tiba terpantik. Kita tuh untuk warna kita punya kata ya, tapi untuk aroma, bau itu kita nggak banyak. Ini saya coba identifikasi ya, iseng. Kita tuh untuk kata berbau itu tuh paling amis, anyir, apat, bacin, basi, busuk, hangit, harum, mambu, pesing, sangit, tengik, wangi. Udah, cuma itu doang. Ada lagi sih yang nggak terlalu familiar. Ini ada abango, acing, bengu, hangru, kohong, melantung, lain-lain. Ya ini karena minat saya bahasa ya. Cuma maksudnya kita itu cenderung punya nama yang banyak untuk bau yang nggak enak. Untuk bau yang harum, yang enak, kita cuma punya harum dan wangi. Coba deh. Nah itu kan setiap hari tuh kita ada kayak gitunya tuh. Ada penasaran karena apa. Nah, coba paling gampang itu dari penasaran itu riset, cari di Google, sekarang ada juga ChatGPT, ada AI kan ya. Nah, cuma satu pesan saya, AI itu sering halusinasi. Jadi, kalau saya Ya. setiap apa yang disampaikan oleh AI itu saya skeptis. Nah, yang saya lakukan apa? Saya adu domba. Jadi misalnya dari si ChatGPT bilangnya gini, saya tempelin ke jemaah ini. Bener nggak nih? Gitu. Jadi saya adu domba mereka. Nah, dengan kayak gitu kita jadi kayak punya dua ahli. Kayak kita kalau pendapat dokter kan sering gitu kan. Ada dokter bilang A, terus kemudian kita minta pendapat kedua. Nah, itu yang dilakukan. Jadi jangan langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh AI, tapi kita harus mempertahankan sikap skeptis. Kita harus uji dulu benar apa enggak, kita cari sumber lain itu. Jadi kita berangkatnya bisa menulis itu adalah dengan paling sederhana pengamatan kita, Hmm. pengamatan. Terus setelah mengamati manusia itu punya kalau cuma ngamatin doang kan kita lihat ya, ada orang jatuh, kakinya berdarah. Udah, selesai. Cuma apa yang tidak yang manusia miliki setelah itu perasaan. Hmm. Ada orang jatuh, kakinya berdarah. Saya jadi ingat waktu itu saya juga pernah jatuh. Sakit banget. Yang sakit sebenarnya bukan lututnya. Yang lebih sakit itu karena ditonton oleh orang banyak. Nah, masukkan aspek perasaan. Jadi sisi kedua dari manusia itu yang juga bisa memperkaya tulisan kita, penjelasan kita, itu adalah perasaan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, waktu kita ngobrol, kita juga melakukan ini ya. Misalnya kita cerita nih ke teman kita, tadi aku habis makan sate di sana, enak banget loh, dagingnya empuk banget. Habis makan itu aku rasanya bahagia banget. Nah, itu kan sebenarnya kita cerita, tapi dalam bentuk lisan. Sekarang, kan itu di bentuk tulisan. Cuman gitu aja bedanya. Apa yang berbeda antara lisan dan tulisan? Cobain aja deh. Lisan itu spontan, nggak ada beban. Kita berbicara 5 menit, itu kalau dijadikan tulisan, itu bisa jadi 500 kata. Saya udah pernah nyoba. Begitu menulis, mulai kata pertama aja, itu beratnya minta ampun. Pasti. Beda dengan ngomong. Kalau ngomong kan lancar nih. Tapi begitu menulis, otak kita itu dipaksa untuk menstrukturkan apa yang mau kita sampaikan. Itu yang seringkali membuat kita itu males nulis. Kiat gimana? Singkirkan keinginan untuk sempurna. Nah, itu yang paling sering membebani orang tuh. Banyak orang yang udah punya draft banyak banget, nggak pernah dikeluarkan. Ya mulainya sesederhana dengan kita buat jurnal. Nah, itu Buat. udah disampaikan oleh banyak. Saya yakin Mbak Uga juga sudah tahu ya bahwa psikolog itu rata-rata salah satu cara untuk apa ya, terapi kesehatan mental itu adalah journaling. Ya. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan waktu journaling itu? Kita itu mengurai emosi. Itu yang paling umum. Kita tuh kan ada marah, ada kesal, ada sedih. Itu bercampur baur tuh. Kayak film Inside Out itu kan. Ada joy, Enam. sad, ada 5 kan kalau di sana ya. Itu sebenarnya kan ada dikurangi tuh. Itu kan muak, itu harusnya lawannya itu percaya kan. Adanya kan disgust, harusnya trust itu ininya. Kalau paling nggak, kalau menurut si siapa? Plutchnik. Saya Wikipediawan soalnya, jadi saya baca juga hal-hal kayak gitu. Nah, jadi yang berikutnya rasa. Rasa itu juga dari pengamatan muncul rasa. Di situ baru masuk pemikiran. Kita coba urai itu. Misalnya tadi ya jatuh, terus ininya saya jadi ingat ini.
sebenarnya kenapa sih orang itu kadang-kadang itu lebih besar malunya daripada sakitnya? Kita coba cari tuh teorinya kan. Kita belajar kan. Terus satu lagi, jadi tadi ada pengamatan, kemudian ada perasaan, lalu ada pemikiran. Hal yang terakhir yang kadang-kadang kita lupakan, manusia itu punya imajinasi. Itu yang nggak dimiliki oleh makhluk lain. Kita tuh bisa menganalogikan, kita bisa mengandaikan. Andai saja waktu itu saya hati-hati, misalnya. Kita bisa memikirkan kemungkinan. Habis itu kita bisa menceritakan dengan gaya yang berbeda. Nah, itu imajinasi. Jadi menurut saya, kalau ditanya modal kita apa, mulai dari yang paling kita miliki sendiri, yaitu pengamatan. Setelah itu, masukkan unsur rasa. Habis itu, tambahkan pikiran, dan terakhir berikan bumbu imajinasi. Oke. Jadi ada 3P 1I ya. Pengamatan, Ya, perasaan, pemikiran ditambah imajinasi. Ini tadi saya lihat di kolom chat, nulis skripsi pun sulit gitu kan. Nah, loh, betul. eh, Saya jadi karena pembimbing tesis ya, sudah dari tahun 2013. 13 tahun jadi pembimbing oh, tesis. Jadi kalau saya lihat eh, pembuatan skripsi ya, itu yang paling menyulitkan itu adalah karena orang Indonesia itu suka menunda buat hmm, skripsinya itu baru ketika jadwal ketemu dengan dosen bimbing. Bahkan ketika ada jadwal dosen ketemu dosen bimbing pun itu kadang-kadang cari-cari alasan buat diundur. Nah, itu menyebabkan nggak jadi-jadi skripsinya. Nah, dasar awalnya sebenarnya adalah rumusan masalah yang kokoh. Apa sih yang membuat kita penasaran? Nah, kadang-kadang tuh rumusan masalahnya aja, pertanyaan yang mau diteliti aja itu tidak ajak. hmm, Apa yang menjadi isu, kemudian dari situ misalnya kenapa ini penting, lalu apa yang menjadi sebab. Kalau mau diurai, itu rumusnya itu paling gampang itu MAS. MAS itu masalah, akibat, sebab. Itulah dasar untuk kita bisa mencari sebuah isu yang diangkat menjadi penelitian ilmiah. Bukan penelitian ilmiah doang sih, penelitian bisnis pun juga bisa. Jadi MAS, hmm, masalah, akibat, sebab. Kenapa perlu melihat akibat? Soalnya dampak itu perlu. Penelitian kalau ecek-ecek doang nggak ada gunanya. Itu dosen bimbing pasti malu juga kan. Kayak waktu itu saya dapat hmm. judul penelitiannya gini. Dia mau meneliti penerapan tata kelola perusahaannya kan. Perusahaannya ada berapa orang? 6 orang. Aplikasinya ada berapa? Kurang tiga Pak. Apa aja itu? Microsoft Office, terus Microsoft Excel, terus Google Sheet. Udah. Lah, buat apa pakai tata kelola? Tata kelola governance Ya, itu diperlukan kalau perusahaannya tuh ratusan orang, terus kompleks. kemudian aplikasinya banyak, kompleks gitu baru perlu. Kenapa lihat dulu, itu signifikan apa enggak? Itu mas ya. Terus kemudian setelah kita dapat nih, udah oke ini masalah ini layak untuk diteliti. Contoh misalnya ya, untuk penelitian jurusannya apa ya? Cuma misalnya nih, jurusannya apa? Psikologi. Linguis psikologi ya. Kenapa? eh, kenapa? Apakah benar dan itu malas membaca? Contoh Oke. misalnya. Nah, coba ya, itu masalahnya itu yang ada di pikiran kita. Akibatnya apa? Kalau malas membaca, kira-kira akibatnya apa? Pengetahuan jadi nggak dalam, apa bener? Mudah Pengetahuan mudah nggak dalam kalau terpengaruh hoax. ya gitu. Apa bener? Nanti kan mesti diteliti lagi tuh kan. Jadi akibatnya kita dapat dulu. Terus sebabnya apa? Cari sebabnya. Nah, itu dari dasar emas itu udah bisa dapat tuh. Habis itu baru kemudian kita lanjutkan. Itu data, kemudian solusi. Jadi DAS, DAS. Kalau jadi kan kita cari kekuatan keledai kan. Saya jadi kayak manggil akibat sebab, data, analisis, dan solusi. Oke. Ini buat yang lagi pada tesis atau lagi skripsian ya. Jadi ada cara menulis ya tadi ya. Selain karena ada internal faktor, tapi
selain daripada itu memang ada tekniknya sebenarnya untuk mengidentifikasi dari mulai masalahnya, akibatnya kayak gimana, sebabnya kayak gimana. Lalu juga kalau udah dapet nih pertanyaan penelitiannya atau dasar rumusan masalahnya, baru pengambilan data ya, akan mengambil data, lalu menganalisis dan kalau tesis biasanya kita udah menawarkan solusi ya. Kalau di Oh psikologi iya, biasanya skripsi ya. ya kalau skripsi Skripsi mungkin belum. lebih ke rumusan masalah, kalau tesis kalau saya misalnya dulu harus tahu apa nih ke Ya, perusahaan ini atau individu ini gitu ya. Jadi solusinya apa? Udah ya. siap nih pada melakukan Mas Das, Mas dan Das. Oke, selain daripada itu, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand, open mic dan open cam ke Uda Ivan, boleh banget. Mumpung langsung sama expertnya. Nih, silakan. Ada siapa lagi yang mau bertanya, boleh. Sebenarnya di form itu kami juga mengumpulkan beberapa pertanyaan, tapi saya mau coba tanya dulu nih, yang mau tanya langsung boleh banget, biar biar langsung nanyanya. Ayo, ada yang mau ngacung, ngacung? Saya mungkin kasih contoh lagi ya, beberapa Boleh, boleh. biar kebayang bahwa sebenarnya nulis itu nih yang receh dulu ya, yang Recehan receh. bahasa. Ya, ini namanya juga judulnya recehan kan ya. Ya, Misalnya ini, kalau ini sih udah agak panjang ya. Ini misalnya nih, eh ini saya nonton, saya senang NBA. Kemudian di Twitter di X itu ada orang yang mengirim pidato, nih tautannya kalau nggak salah di X nih, ya betul. Nih, nih kan tautannya di X. Saya nonton nih, jadi saya lihat media sosial juga, nih saya sukai kan. Ini 8 menit. Jadi si Mamzani ini wali kota New York itu dia berpidato 8 menit. 8 menit tanpa teks. Dan entah bagaimana tuh waktu nonton, waktu denger dia, karena saya tahu semua nama yang dia sebutkan, itu tuh untung lagi sendiri ya. Itu nggak kerasa di sini tuh ada anget gitu loh. Aduh, masa gue nangis sih? Cengeng banget. Karena nanti nonton deh, coba deh. Ini seru banget. Ya udah, saya cuma gitu kan berpidato. Ini kan pengamatan ya, berpidato dalam perayaan Knicks. Terus kemudian saya masukkan rasa. Ini kan, ini rasa yang saya lakukan. Padahal saya sebel sama New York Knicks karena saya tuh fans Spurs. Tuh. Terus setelah itu saya baca-baca lagi, ketemu ini nih. Pemilik Knicks itu melontarkan komentar sinis. I don't need your vote, I don't need to quote you, what happened. Jadi intinya si Dolan ini emang nyebelin banget nih orang. Terus baru abis itu saya mikir kan, terus saya bayangin, ya udah jadi tulisan. Ini cuma sekitar 2000 karakter kalau nggak salah, cepet banget 15 menit nulisnya. Habis itu cari maknanya. Pidato yang baik bukan hanya perkara lancar berbicara, ia juga perkara memilih ingatan. Siapa yang disebut, siapa yang diabaikan, dan siapa yang akhirnya dipulangkan ke tempat yang layak. Cuma ini nggak harus ya. Jadi intinya tuh, saya punya rumusan MRM. Momen, reaksi, makna. Kita biasanya terampil sekali untuk mencari momen. Kita bisa rekam loh. Eh, tadi gua ketemu si, misalnya gini, saya cerita ke istri saya ya. Kamu kenal sama ini nggak sih Mbak Uga? Saya nanya gitu kan. Yang mana sih katanya? Ini loh, saya tunjukin kan. Oh ya kenal, ini wah baru kemarin ada acara gitu kan. Nah, waktu lagi kita ngobrol kita udah sering kayak gitu kan. Kita menceritakan momen kepada orang. Tapi dari situ kemudian kita mesti kembangkan. Ada perasaan, ada pemikiran, dan yang terakhir itu ada imajinasi. Itulah yang paling gampang untuk kita sampaikan secara baik secara lisan maupun secara tulisan. Masalahnya kita itu terbiasa lisan. Cobalah alihkan dari tadinya teman-teman itu merekam momen dari lisan tadi, alihkan menjadi tulisan. oke. Nih, yang bahkan deskripsi pun bisa juga gitu ya. Kita memasukkan pengamatan kita sebagai peneliti gitu ya, yang lebih eh, mungkin lebih argumentatif kah atau lebih berlandas pada oh ya berlandas pada Data, apa konsep-konsep yang sedang sedang mau diangkat gitu ya. tuh. Misalnya kalau tadi kan memang pengamatan sosial banget, tapi ditambah sama personalnya nih, ada perasaannya, dan yang terakhir bagus juga tadi adalah
mengambil maknanya gitu ya, maknanya seperti apa. Ya, Oke, teman-teman ada yang mau bertanya sama udah Ivan, silahkan boleh raise hand. Ya, silahkan. Ya, selamat sore, udah Ivan, perkenalkan, saya Jihan dari tim generasi cakap gitu sebenarnya. Tapi jadi sore. kepikiran gitu Kak, udah terkait dengan tadi kan, oh kita ketika melihat apa peristiwa atau momen tertentu ya itu sebenarnya bisa jadi bahan tulisan. Tapi mengingat di zaman sekarang kan di serba digital ini kita kebanyakan ibaratnya input lah gitu. Jadi banyak momen atau banyak momen yang sebenarnya kita tuh bisa jadi tulisan cuma karena kebanyakan momen itu akhirnya kita jadi overload gitu. Nah, how kita bisa jadiin itu output gitu kan, dan gimana Oke, biar nggak overwhelm gitu loh. Itu oke. sih. Terima kasih. Oke, saya paham. Cara paling gampang itu adalah, kalau saya nih ya, mungkin bisa diterapkan, mungkin enggak. Satu hal itu, ide itu nggak pernah lewat dua kali. Ide itu munculnya itu seperti ilham ya. Saat 5 detik, habis itu hilang. Jadi jangan pernah biarkan ide itu hilang. Caranya bagaimana? Kalau saya itu setiap kali saya punya pemikiran ya, itu di WhatsApp itu kan ada bisa ngirim ke diri sendiri kan. Itu saya nulis nih. Jadi misalnya nih di catatan saya nih ya, contoh nih misalnya, mengapa lupa nama tapi ingat muka? Ini saya catatan saya nih. Terus ada lagi, kenapa jeruk bikin, kenapa makan jeruk malam-malam bikin bahagia? Receh-receh kayak gitu loh. Saya tuh belakangan emang ini ya, wah ini kalau inget muka tuh gara-gara ketemu orang beberapa hari yang lalu, terus begitu ketemu tuh, eh kita pernah ketemu ya, tapi namanya siapa ya? Itu kan kadang-kadang bikin malu kan. Nah, momen-momen itu kan keluar terus, dan seringkali kita itu lupa perhatian. Saya pernah juga misalnya gini, pagi-pagi itu istri saya malam waktu itu, malam mau kondangan kan, dia datang ke saya terus bawa dua baju, bagus mana? Tuh. Terus saya diem ya, ini udah karena kebiasaan bertahun-tahun, akhirnya saya liatin, hmm, mikir agak panjang. Yang ini, yang ini. Terus saya mikir begitu, itu udah otomatis tuh keluar. Itu karena suami yang pintar harus belajar seperti itu. Dulu, ketika kalau saya ingat-ingat, dulu tuh saya cuma ngelirik sebentar, terus habis itu yang merah. Udah, habis itu. Terus dianya, masa sih? Sebentar saya udah mengalihkan pandangan ke yang lain kan. Enggak, bagusan yang ini. Ya udah, kalau kamu mau yang itu, pilih aja yang itu kadang-kadang memancing pertengkaran. Saya tulis tuh waktu itu gitu kan. Jadilah sebuah artikel. Ya sesederhana seperti itu. Jadi yang paling penting ketika ada sebuah momen seremeh apapun, coba langsung catat. Itu disebutnya bank ide. Nah, ini Mbak Putri ini teman saya dari Medium, dia udah nulis tuh, bikin bank konten. Ya, betul, bikin bank konten. Bank konten itu adalah harta karun kita. Itu tempat suatu waktu kita itu bisa tinggal lihat. Kayak saya ini paling nggak saya udah punya 3 nih kan tadi ya. Kenapa makan jeruk itu membuat bahagia? Udah kebayang sih, makan jeruk itu kan soalnya pertama itu ada manis ya, ada manis, terus ada aroma citrus, ya kan? Cuman saya nggak tahu itu apakah itu benar-benar secara psikologi, apakah itu benar-benar membuat kita bahagia. Saya mesti nyari literatur. Cuma paling nggak saya udah punya bahan nih buat diangkat menjadi tulisan. Terus yang tadi, mengapa ingat muka tapi lupa nama, itu juga banyak kayak itu juga kalau saya ingat-ingat di film The Devil Wears Prada. Itu kan juga gitu kan si Marilyn itu kan juga dia ingat muka tapi lupa nama. Jadi bisa disambungin ke sana. Nah, jadi tadi seperti Mbak Uga bilang, otak manusia itu luar biasa. Otak itu bisa menyambungkan titik rasanya. Menulis itu ada berpikir. Waktu menulis, seringkali itu detil-detil yang nggak kita rasakan, itu kemudian kita rasakan, oh iya ya, kenapa nggak gini ya? Iya ya, ini kenapa? Dan itu tidak mungkin kita menonton. Karena kalau nonton, itu disuapi. Kita dalam 1 menit kita akan mendapatkan satu informasi, terus kemudian kita berke yang lain tanpa sempat
untuk mencerna apa yang kita udah baca. Nah, menyambung dengan ini tadi, berarti ya, kalau misalnya nih teman-teman tidak bisa melepas kesukaan untuk nonton TikTok atau nonton Reels, ya, satu dan tarik dulu dan itu dipesan cukup ini cukup mudah kan? Cukup Semoga menjawab ya. cukup mudah, cukup relate dan actionable gitu ya. Bisa dilakukan ya kalau lagi ada ide, Mm-mm. mungkin di note baca apa misalnya habis baca artikelnya kayaknya insightful itu bisa juga dituliskan gitu ya ide-idenya. Tadi di Ya. kolom chat bikin bank konten ya kalau udah ya. Ya, itu tadi Mbak Putri itu emang dia teman saya di Medium. Ah, Dia udah tahu, oke. udah pernah baca tulisan saya. Itu tulisan yang saya kasih. Ya, bagus mana? Ini saya tayangkan sedikit ya. Ini yang Boleh, tadi saya boleh, bilang. boleh. Ini Juni 2024, 2 tahun yang lalu. Cuma gitu. Bagus mana? Karena istri saya siang itu menyodorkan dua baju, yang satu putih, yang satu merah. Iya. Nah, Hasil pengamatan banget ini. Dan pengamatan banget. pengalaman pengalaman pribadi ya. Iya, ini yang pakai. Istri nanya pakai baju yang mana yang lebih bagus gitu. Itu Oh, orang sih makanya kemudian cari saya bikin Substack itu karena makin saya eh, udah lama topik-topiknya juga saya juga udah sudah mulai lebih lebih tertata lah. Ini kayak ini ini yang 2 hari yang lalu topik sejarah. Ini sejarah bahasa Mandarin, bahasa awalnya tetap personal. Waktu saya datang ke Melek Huruf, saya ketemu ini Ci Ane itu ngaku baru belajar bahasa Tionghoa belakangan. Jadi dulu dia nggak terlalu peduli kan. Nah dari sini saya penasaran kan, saya cari-cari kan. Wah ini, tuh lihat, ini ya, ini ada namanya, ini riset. Nah mm-mm, ini untungnya kalau dulu untuk bikin satu artikel dulu riset. Inilah kenapa saya menyukai AI. Dengan seperti mm, ini untuk riset, saya tinggal nyuruh AI untuk ngumpulin, saya misalnya tinggal riset. Nah, tadi yang saya bilang, karena ini pertanggungjawabannya adalah ini ya, kita itu harus tetap mempertahankan skeptisisme. Jadi, misalnya dapat jawaban dari AI, kita coba minta rujukan kepada dia. Kita cari rujukannya, benar apa enggak. Nah, salah satu caranya itu makanya saya berikan tautan nih kan, dari tulang orang dinasti Chang. Kalau orang penasaran dia bisa klik ya. Terus runtuhnya dinasti Tang. Terus bahwa bahasa pertama itu menggunakan apa? Dialek dari Beijing. Ini juga orang bisa lacak. Makin kesini makin serius. Ini saya oke. baca, nonton film, nonton video kan. Ya, ya. Dan tadi ya mengkoneksikan informasi itu juga kan bagian dari analisa sintesa berpikir juga bahwa oke, banyak informasi ya kalau Jihan bilang banyak informasi inputnya banyak gitu. Betul, Takutnya overload, tapi sebenarnya itu bisa disaring juga sesuai dengan kita lagi mau fokus berpikirnya kemana. Seperti betul. itu. Yang Ya harus kita mungkin saya ingat, mau share, oh ya, Mm-mm. maaf. Silakan, Mungkin silakan, silakan, Mbak. yang harus kita ingat itu adalah kalau input terus, bug itu akan luber. Jadi nggak ada gunanya kita menerima informasi banyak kalau menurunkan. Makanya cari jeda. Dapat informasi nih, kita ngerasa pinter kan? Jeda dulu, stop. Yang kita lakukan adalah coba keluarkan itu. Kalau belum bisa dengan tulisan, cerita ke temen misalnya. Itu cukup membuat katup kan? Kemarin bahkan saya punya ide tambahan nih. Jadi saya baru nonton film kalau Netflix ini menurut saya judulnya itu Voicemails for Isabel.
Itu ceritanya ada adik kakak, adiknya itu kena penyakit langka gitulah dari kecil dan akhirnya meninggal. Nah, si kakak ini kemudian dulu tuh mereka biasa meninggalkan pesan suara. Jadi setelah adiknya meninggal, yang dilakukan oleh si kakak itu adalah memutar ulang suara-suara adiknya yang kirim pesan suara. Aduh, itu mengharukan sekali. Nah, jadi kalau misalnya Risti misalnya ya punya ide ya, kan di, di WA itu ada voice note kan. WA kita itu juga kita berlatih untuk menstrukturkan pikiran. Kita punya ide, belum mampu untuk menuliskannya, pakai voice note di WA, kirim untuk diri sendiri. Nah, itu bisa jadi bahan tulisan nantinya. Oke, oke. Ide bagus banget ini teman-teman. Jadi yang suka sering nonton-nonton di atau scroll di TikTok pun nanti jangan cuma diresapi informasinya, tapi dituangkan gitu ya, Betul. dikeluarkan kalau bisa dalam bentuk tulisan atau mungkin cerita ke teman atau mungkin diskusi di kantor misalnya. Bisa juga itu bagian dari memproses ya. Jadi nggak cuma sampai di bisa juga seperti itu. Saya share sedikit, boleh dibantu share screen untuk penelitian yang kami coba temukan. Jadi ada 3 kelompok orang nih, boleh dibantu share screen. Ini nggak jadi ngomongin brain rotnya sendiri, tapi kita coba lihat ada di slide 8. Ini ada penelitian yang dilakukan kepada 3 kelompok eksperimen ya, 3 kelompok orang gitu ya. Yang satu variabel yang dikontrolnya. Yang pertama, satu kelompok ini bisa scrolling apapun, unlimited, terus juga konteksnya bebas mau lihat apa aja, terus juga bisa melakukan switching-switching atau penggantian tema-tema gitu ya. Pokoknya itu terserah mereka gitu. Ini kelompok yang pertama. Lalu ada juga kelompok yang dikasih spesifik konteks apapun, misalnya cuma boleh melihat eh, apa informasi yang dari olahraga misalnya gitu ya, atau entertainment aja, atau pure scientific gitu ya, scientific dan seterusnya itu di limited konteksnya tuh di limit gitu ya, dibatasi. Lalu ada kelompok kontrol lainnya adalah yang benar-benar tidak diberikan stimulus apapun. Nah, kira-kira menurut teman-teman hasilnya bakal gimana nih dari 3 kelompok eksperimen ini? Ada yang mau mencoba menalar info apa? Kalau dikasih yang satu bebas, mau scrolling kapan aja, nontonnya apa aja. Yang satu udah ada spesifik informasi yang boleh diakses. Yang satu benar-benar tidak diberikan stimulus. Kira-kira hasilnya gimana? Udah ada kepikiran nggak? Kira-kira yang mana nih? Hmm, Kayaknya yang tengah-tengah itu lebih lebih ini ya, lebih kaya ya. Maksudnya dia dia mendapatkan informasi tapi tidak liar. Kalau yang sebelah kanan itu malah dia jadi nggak terangsang ya, ininya apa, kok apa kognisinya ya. Itu kalau saya sih. Kalau yang Oke, thank satu you. ini karena terlalu sering pindah-pindah, jadinya dia malah nggak fokus. Yes. Yang lain teman-teman ada yang mau coba menggali hasil dari penelitian ini? Oke, apabila belum, boleh diklik lagi. Hasilnya menunjukkan kelompok yang pertama, yang unlimited context switching, ini kan ngomongin scrolling ya, gitu ya. Apakah scrolling yang penuh dengan apa, yang tadi ya unlimited, terus boleh lihat apa aja atau bebas, itu hasilnya kayak gimana? Ternyata buat yang unlimited itu memori prospektifnya ke masa depan jangka panjang itu agak penurunan performa. Jadi nggak terlalu punya memori prospektif atau jangka panjang yang signifikan.
Tadi yang kata udah bilang, malah yang di tengah, yang limited context, terus juga switchingnya tidak terlalu masif gitu ya. Dia punya peningkatan performa memori prospektif yang signifikan kalau karena mereka ada jeda antar konteksnya atau switchingnya tuh nggak terlalu sering gitu ya. Sedangkan yang terakhir, kalau kelompok kontrolnya ya dia nggak kelihatan apapun lah, nggak terlalu terlihat perubahan yang drastis dari performa memorinya sendiri. Nah, disinilah kita boleh bilang, tadi kayak udah bilang, saya nggak sepenuhnya lepas kok dari sosial media, tidak sepenuhnya lepas dari AI. Nah, di sini memang kita perlu mengelola ya diri kita. Boleh di slide yang pengertian brain rot, yang putih ya. Jadi, brain rot ini sebenarnya karena kita terlalu sering, terlalu berlebihan menggunakan kapasitas otak kita, sehingga terjadilah penurunan fokus. Terus juga berpikirnya jadi tidak substansi karena terlalu cepat perpindahan antara satu konteks ke konteks lainnya, satu isu ke isu lainnya. Jadi itu yang membuat kita lelah, otaknya tuh tidak bisa berfungsi optimal gitu ya. Kalau di neuropsychology, neurologinya, di dopamin di otak kita itu terlalu banyak diberikan makan ya. Jadi algoritma dopamin kita masih yang instan, cepat, menyenangkan, tapi ya terlalu banyak, terlalu berlebihan. Dan ini menurunkan konsentrasi kita secara drastis. Lalu tadi yang saya sempat bilang ada cognitive overload, memorinya berlebihan. Tadi bisa jadi ingat nama lupa muka gitu ya. Atau sebaliknya, salah lupa nama ingat muka gitu kan. Karena sering orang yang mungkin belum diberi makna gitu. Jadi kita ketemu aja kenalan-kenalan tapi menyisipkan. Nah, itu kan indera kita tadi penglihatan dipakai, ingatan pakai. Kalau dikasih makna kan ada rasanya ya. Jadi kita bisa ingat orang ini. Oh iya ketemu Mbak Uga sebelum COVID ya di rumah perubahan gitu kan. Jadi nggak cuma orangnya tapi ada konteksnya, ada situasi yang apa ya berhubungan dengan orang yang kita ajak kenalan misalnya seperti itu. Lalu juga ada paradoks dari pelarian kognitif bahwa anak muda itu biasanya scrolling itu karena ya tadi ya banyak kegiatan, sorry, banyak waktu, jadi kegiatan. Terus juga bersalah ketika dia lama scrolling atau jadinya harinya cari konten yang dianggap dirinya menyenangkan. Disinilah si brain rot jadi berlebihan ya, jadi terpakai tidak pada yang optimalnya lah, jadi dia akan kelelahan kayak gitu. Ini mungkin sharing sedikit dari brain rotnya sendiri. Mungkin boleh mau tanya nggak? Ada yang Saya rasa sebenarnya itu udah tahu itu. Susahnya Hmm. itu adalah ini kayak candu, kayak susahnya itu minta ampun. Saya lah, biasanya saya eh Mbak Uga kenal sama istri saya, ntar kalau saya jelek-jelekin di sini jadi nyampe ke dia. Nggak jadi deh, nggak jadi. Saya tarik contohnya. ganti Saya ganti tarik contoh ya. contohnya. Dihapus, dihapus. Hapus 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 ganti ganti. Tapi betul, maksudnya kalau menurut saya itu hampir semua orang udah tahu, sama kayak semua perokok, saya perokok ya. Hampir semua orang udah tahu bahayanya, cuma tetap aja candu itu sulit untuk dihindari. Yang ada tuh pembenaran. Oh, ntar buat ini, dikit, nanti itu ntar belajar deh atau ngerjain nggak kerasa 2 jam dong habis itu ngantuk kan tidur ya ya itu yang terjadi. Itu yang bikin kita ya tadi doom scrolling ya. Ya
Oke, mungkin boleh share yang slide ke 11, 11, 11. Jadi kita coba share sedikit adalah scrollingnya supaya bisa, ya tetap tetap kita pasti butuh ya, apalagi yang bekerja. Tapi scrollingnya itu harapannya ibaratnya bahasanya lebih mindful gitu ya. Lebih mindfulnya itu ada 3 cara yang kami coba mungkin ajak ya ke teman-teman semua di sini adalah jempolnya dijaga kecepatannya. Jadi nggak apa ya, nggak terlalu, ya mungkin ada yang bilang jaga waktu gitu ya, jaga durasi tadi nanti ada di yang kedua. Tapi kadang kita juga punya kecepatan tangan yang tangan itu dia jalan sendiri seketika. Jadi bisa jadi kita coba nonton-nonton video itu yang pendek aja, short-short seperti itu, dan tidak keseringan gonta-ganti untuk jenis videonya. Terus juga tadi ya jaga durasi atau kasih jeda. Silahkan temukan waktu yang paling sesuai dengan diri teman-teman. Kayaknya saya akan buka konten ketika di kantor setelah atau menjelang makan siang atau setelah makan siang. Batasi 20 Iya. menit aja dan pakai alarm di wah, sudah 20 menit saya menyimpan HP saya di luar ruangan misalnya. Jangan satu kamar, di kamar kita mau tidur kita biasanya scrolling karena ya HP-nya di satu ruangan, bisa disimpan di ruang lain gitu. Dan juga adalah menyeleksi asupan konten yang seringkali membuat kita tadi kalau kata udah adalah candu. Misalnya karena satu tema atau satu informasi kita buka, algoritma melihat kita suka, dia memberi umpan kepada kita kan untuk supaya lihat tema tersebut. Jadi FYP yang muncul ya ke situ-situ lagi. Nah, coba gimana caranya supaya kita menyaring informasi hanya yang kita butuhkan aja terlebih dahulu lah. Misalnya informasi, kalau saya misalnya info angka panik gitu ya. Jadi info kalau Bandung terlalu luas dan kadang bikin insecure karena bikin cemas karena misalnya lihat kecelakaan lah, lihat ini itu juga bikin cemas. Jadi saya butuh informasinya kayaknya yang sekarang untuk area rumah saya aja dulu nih. Jadi bisa tahu kejadian misalnya begal gitu ya. Tapi kan untuk membangun waspada di daerah rumah saya. Tapi kalau sebandung kita follow info Bandung misalnya, itu kayaknya bakalan kita jadi cemas juga karena informasinya itu terus nih yang diterima gitu. Seperti itu. Itu mungkin dari Generasi Cakap boleh share 3 hal tersebut. Mungkin dari yang lain silakan ada yang mau berbagi juga cara-caranya seperti apa? Silahkan. Boleh ada yang mau berbagi? Kak Rauf deh, Kak Rauf. Gimana Kak Rauf supaya nggak buka WA sama IG terus nih? Karena tuntutan tugas ya. Halo Teh Uga dan Uda, selamat sore. Salam kenal juga semuanya. Ini saya tidak mengaktifkan kamera karena sinyalnya sedang tidak cukup baik ya. Mohon maaf. Namun semua yang dikatakan oleh Uda dan Teh Uga itu tuh memberikan satu perspektif baru untuk saya pribadi sih. Kebetulan saya adalah Gen Z yang peralihan dari milenial kebetulan gitu. Jadi teman main itu karena banyaknya kakak-kakak, saya dididiknya secara milenial, namun secara generasi itu Gen Z. Memang saya merasa lebih cakap ketika kemunculan Android itu mulai banyak ya pada tahun sekitar 2011, 2012 gitu ya. Nah, di situ tuh udah mulai banyak Android dan udah merasa kesulitan untuk itu. Cuma kebetulan saya juga karena baru mendapatkan ponsel, akhirnya saya baru terpapar itu SMA kelas 1. Terpapar media sosial dan terpapar
Hmm, dulu sih masih mainan ini ya, mainan BBM ya. Semua istilahnya aktif di BBM. Nah, sebelum itu memang saya lebih aktif berkomunitas, bermain alat musik, bermain band, bermain basket gitu. Nah, setelah mulai mengurangi aktivitas fisik. Nah, eh, sempat terjadi istilahnya apa ya? Terus-terusan buka media sosial itu sampai kelas semester pertama kuliah. Nah, beruntungnya semester pertama kuliah itu saya masuk komunitas yang memang setiap ketemu sama anggotanya itu ditanyanya dua hal. Yang pertama, buku apa yang sedang kamu baca dan mana tulisan kamu. Nah, memang setelah menemukan komunitas ini di kampus UPI namanya Asas UPI, Arena Studi Apresiasi Sastra. Nah, setelah menemukan komunitas ini, saya jadi pada beli kuota lebih baik buku. Jadi nggak masalah nih nggak punya kuota juga. Soalnya dunia saya sedang dibentuk di kampus dan memang eh, setiap hari tuh ketemu senior terus dan ketemu teman-teman terus ditanyanya dua hal itu gitu. Jadi kalau saya punya kuota tapi nggak punya buku, akhirnya saya akan ketinggalan sama teman-teman yang lain. Nah akhirnya setelah itu eh, saya punya kebiasaan membaca dan menulis yang cukup intens sekitar pokoknya selama berkuliah itu nggak berhenti berhenti deh karena tiap hari Rabu itu ada kegiatan diskusi sastra yang se menyeramkan itu dialektikanya ya yang menyeramkan ya cuma konteksnya konteks sastra sosial dan sastra gitu masih di ranah. Nah akhirnya eh, setelah bergabung ke Narabasa, akhirnya saya menyadari kalau dulu saya nggak punya kemampuan ataupun kebiasaan itu, saya akan kesulitan mengikuti hmm, standar yang diciptakan Narabasa. Karena setiap 2 pekan sekali itu mesti membuat tulisan, kemudian diskusi-diskusi yang dilakukannya pun soal linguistik yang dan itu membuat itu mesti rapi terus. Nah, ini itulah yang membuat saya bersyukur meski Gen Z yang menggunakan banyak ponsel, tapi saya punya kebiasaan yang mendukung saya di agar tidak lemah otak gitu ya, agar tidak terkena brain rot. Itu sih yang saya bisa bagikan Teuga dan Udaifa. Mantap, mantap. Udah share ya tadi ya. Ketika ya, ini share baca dan menulis gitu ya. Kalau saya tangkap punya komunitas juga itu menjadi salah satu external motivation dipaksa pintar gitu ya. Boleh nggak saya minta tolong Kak Putri Melati untuk share? Ini bukan relawan untuk berbagi ya, ini paksawan ya. Saya paksa untuk share. Silakan Kak Putri untuk sharing. Oh, ada khusus ya. Mendy, oh baru tahu nih ada tulisan anak-anak. Nah, silakan Kak Putri Melati. Maksudnya, Gimana? ya, Dipaksa pintar nulis. Assalamualaikum. Ya kan, Waalaikumsalam. ya kalau saya tentang pengalaman aja saat itu pribadi itu menjadi lahan, malah ada tulisan dari media sosial. Misalnya saya kemarin itu kan menulis tentang sampah. Saya kan Hmm. nggak suka itu ada lihat sampah mau dibaca anak meninggal. Sampah itu kan sumber energi yang sangat melimpah dimanfaatkan. Tapi ternyata sudah ada
di Banjarnegara kayak asgen gitu. Terus saya menemukan videonya minta ampun. Ya ternyata memang ada, tapi barangkali mungkin pemerintahnya yang harus mendukung lebih banyak di tempat lain karena itu bisa dipakai. Kalau saya media sosial memang salah satunya jadi bahan itu. Udah. Ya tadi walaupun agak-agak ini ya, naik turun sinyalnya, tapi tadi memang lingkungan itu jadi suatu ya tadi ya faktor yang bisa mendorong lebih ini ya, lebih bisa konsisten tadi ya. 2 minggu, 2 pekan membuat tulisan atau ada Rabu diskusi sastra dan kalau di narabahasa malah ada apa ya kolomnya sendiri atau wadahnya sendiri untuk menulis bahkan mungkin bisa saling kasih feedback dari hasil tulisan. Dari yang lain, kakak-kakak yang lain boleh share, ada yang mau berbagi? Terima kasih Kak Putri Melati dari Bojonegoro ya tadi ya, Bojonegoro. Udah Ivan mungkin mau share juga di kantor gimana membangun Kalau di supaya kantor sih dibangunnya dengan paksaan. ya kalau huma paksakan ya Tadi kan dipaksa. Kang Rauf sudah curhat ya. Jadi memang di Narabahasa karena saya tahu sifat manusia itu menghindari hal-hal yang sulit, akhirnya dipaksa. Itu masuk ke dalam IKU, indikator kinerja utama. Ada ada bobotnya 5%. Kan ada penilaian kayak rapor gitu kan. Ada selain dari tugas-tugas yang sifatnya rutin, ada juga 5% itu dari membuat swalatif. Jadi kalau dia istilahnya kami swalatif. Kalau dia absen, itu berarti nilainya berkurang. Oh, oke. Dan apa? Mulai tahun ini itu ditambah membuat ulasan buku. Nah, sebelumnya cuma menulis bebas. Mulai tahun ini sebulan sekali itu harus mengulas satu buku. Itu buat memaksa membaca. Hmm. Oke, oke. Jadi throwback juga waktu saya masih di rumah perubahan itu kita itu punya jam kerja, sorry, punya jam di luar jam kerja untuk presentasi baca buku. Jadi kebetulan dulu mungkin kalau teman-teman tahu di rumah perubahan itu bos saya itu profesor. Selain buku ya, jadi kita. Misalnya saya backgroundnya psikologi, kadang saya disuruh baca politik. Jadi saya agak harus berusaha keras memahami dunia tersebut. Tapi kalau giliran yang bukunya psikologi, mungkin saya baca bisa jadi lebih cepat. Cuma selain membaca, dikasih challenge berikutnya adalah mempresentasikan hasil bacaannya. Itu adalah berarti tadi ya, kayak komunikasinya verbal. Lalu dari kan kalau presentasi itu semuanya dikasih challenge-nya tuh sama udah. Jadi semuanya pasti dapat buku bacaan. Cuma presentasi juga mengikuti hanya beberapa orang saja yang diajak untuk menulis buku bersama kesempatan untuk menulis buku bersama dengan Prof. Renald waktu itu untuk section-section tertentu lah atau apa part-part bab-bab tertentu misalnya yang psikologi seperti itu. Jadi saya jadi emang throwback lagi emang harus dipaksa satu. Terus juga mungkin tadi kalau di UDA diberikan masuk ke indikator kinerja utama ya. Lalu juga ada swalati gitu ya mereka boleh tulis bebas atau tulisan ulasan buku minimal 1 kali dan bangun buku maksudnya kebaikan para tim kita juga sih. Selain mungkin memang core bisnisnya adalah tentang kebahasaan seperti itu. Oke, mungkin sambil sekarang sebentar lagi sudah mau habis waktunya, ada yang mau share lagi satu atau ada yang mau nggak harus bertanya atau mungkin mau berbagi juga boleh. Ini mau di relawan atau paksaan?
Aku mau. Boleh, siapakah ini? Aku Diva. Silakan, boleh share. Oke, kenalin Kak Uga, aku Diva, selaku yang kemarin jadi narahubung di Narabahasa sama teman cakap, sama Kak Rauf juga, sama siapa? Kak Gatan. Oh iya Kak, aku tuh jadi aku mau share ya. Nah, mungkin sekarang juga aku terkena brain rot ya, karena seiring berjalannya waktu, aku ngerasanya aku terkena brain rot gitu. Nah, waktu SMP tuh ada kebijakan 15 menit sebelum masuk kelas tuh membaca buku dan aku tuh seneng banget dan aku sampai langganan perpus gitu dapat penghargaan karena sering ke perpus. Jadi aku sempat punya Wattpad juga karena dulu nulis di Wattpad ya sebelum ada aplikasi banyak gitu. Mungkin udah juga nggak asing gitu sama Wattpad. Aku juga sempat pengen ngejar dulu namanya. eh Apa namanya tuh, KKPK gitu, ada kecil-kecil punya karya, Ya. tapi aku tuh nggak pernah lolos Kak Uda karena aku tuh kayak nggak sampai selesai-selesai gitu, apa namanya, nulisnya gitu. Jadi aku nulis diary, memang dari SD aku seneng banget nulis diary, seneng bercerita, tapi setelah aku coba masuk-masukin gitu ya, dulu tuh ke Mizan kalau nggak salah, karena teman aku juga rumahnya ke situ, jadi bisa dititip-titipin. Eh, Oh, kayaknya aku capek nih, kata aku nulis terus, tapi kayak nggak ada hasilnya, pengen bikin buku dan lain-lain. Nah, sekarang karena COVID ya, kalau udah COVID, jadi ada transisi gitulah dari SMA tuh, aku jadi nggak ke buku lagi, perginya ke Wattpad ini yang jadi digital semuanya. Nah, tapi sekarang tuh kan rame banget ya, kayak TikTok, IG gitu. Mereka punya fitur-fitur baru yang aku tuh jadi ke distract, jadi wah seneng nih senang ini gitu. Jadi pengetahuan tuh instan banget, dapatnya memang bener-bener instan. Orang-orang bikin video cuman 15 detik, tapi aku tahu gitu. Sedangkan kalau baca buku, aku harus nyiapin minimal 2 jam biar paham dulu maksudnya apa. Terus tujuan dari penulis tuh apa gitu. Nah, sekarang kan aku tuh jadi, aku jujur aja, aku tuh sehari kayaknya ada 4 sampai 5 jam tuh buka sosmed, Instagram, TikTok, tapi itu aku hanya lihat keseharian orang kayak gitu yang menurut aku tuh down gitu ya. Jadi ngebandingin diri aku sama orang lain harus seperti orang lain. Aku tuh pengen balik lagi gitu kayak baca buku lagi, tapi aku tuh nggak kuat. Sekarang baru 2 lembar atau 3 lembar juga udah ngantuk banget. Nah, gimana caranya gitu? Siapa tahu dari Kak Uda gitu ya yang sering menulis dari tadi apa namanya aku nyimak dari hari pertama sedikit-sedikit. Nah, aku tuh udah terlanjur banget candu, bener candu sama visual video pendek. Nah, solusinya gitu biar aku tuh bisa balik lagi ke masa-masa SMP yang sesuai sama apa namanya jadwal kepadatan aku gitu sekarang. Selain kerja aku harus ngurusin juga urusan apa namanya rumah gitu karena aku anak kedua dan cuman aku doang gitu yang bisa dipanggil karena adik aku masih sekolah tapi aku juga masih gak mau gitu jadi terlalu apa namanya lama soal scrolling lihat-lihat video orang jadinya tuh bener cemas membandingkan aku tuh pengen balik lagi gitu gimana kalau udah caranya biar bisa balik lagi gitu ke masa-masa aku yang bagus sama buku gitu bertemannya kayak gitu kak udah. Oke, em, saya nggak punya solusi yang pasti mujarab ya. Ini cuma yang terbayang oleh saya ya. Kita itu bisa tertib salat 5 waktu kan. Itu jadi sebuah rutinitas buat kita, buat yang Muslim ya. Itu jadi sebuah rutinitas buat kita. Bagi yang Kristen mungkin ibadat ke gereja. Jadi, salah satu cara yang bisa kita lakukan, jadikan dulu rutinitas. Apapun yang terjadi, kayak tadi kan itu sebenarnya tuh kenapa yang tadi yang kangen dengan yang 15 menit sebelum masuk itu kita rindu dengan rutinitas. Coba aja buat jadwal. Cara paling gampang apa? Cara paling gampang kalau misalnya maghrib, nah, biasanya kita paling santai itu habis sholat maghrib kan. Itu nggak boleh ngapain-ngapain dulu 5 menit. Ini buka jadi terus tulis hari ini. Ya, paling nggak dengan kayak gitu produktif tuh. Maksudnya
tetap jalan nontonnya, tapi yang kita lakukan tuh jeda. Jadi tadi kan seperti disampaikan oleh Teh Uga juga, eh, yang kita perlukan tuh jeda. Kalau nggak ada jeda, semua itu tuh ngalir gitu aja, nggak sempet diendapkan, nggak sempet memori kita tuh kan ada. Ini mohon maaf kalau sok tahu ya, Teh Uga ya. Cuma saya baca bukunya yang apa? Tinggal itu kok saya lupa ya. Pokoknya ada memori yang pendek, ada memori yang pendek, ada memori yang panjang. Nah, kalau kita hanya mengonsumsi itu, memori itu yang dengan kita menuliskan, apa yang kita pelajari itu masuk ke memori yang lebih panjang. Itu kayak kita mengendapkan sesuatu. Nah, buat rutinitas. Karena kalau yang paling gampang itu kan buat rutinitas kan. Pokoknya habis sholat maghrib, jeda dulu, 5 menit aja. Mulai dari 5 menit, kita coba ingat hari ini tuh kita nonton apa aja sih? Oh, tadi ada nonton ada orang yang nunjukin caranya ngelipet baju yang gampang. Caranya tuh gini, gini, gini. Coba deh, nanti pasti akan kerasa. Kita tuh seolah-olah udah belajar sesuatu, tapi begitu kita ingat-ingat lagi, eh, gimana tadi ya cara cara ngelipetnya ya? Itu pasti udah lupa lagi. Kan sifatnya kalau nonton itu pasif ya. Kita cuma sesaat merasa bahwa kita ngerti, tapi itu cuma sekejap. Nah, dengan kita diam, kita jadi sadar dan karena belum lama waktunya, ingatannya itu masih ada. Kita tuliskan, kalaupun nanti lupa, minimal kita bisa baca lagi saat itu kan. Coba gitu aja. Itu yang menurut saya paling gampang. Maksudnya kalau perubahannya terlalu ekstrem juga pasti sulit dan berat untuk dilakukan. Nah, yang paling gampang itu luangkan 5 menit aja waktu kita untuk jeda memikirkan pada kita hari ini. Kalau tadi kan saya sambungkan dengan eh, tonton. Kalau untuk news itu apa kejadian yang tidak mengenakan. Nah, itu untuk dari emosi itu juga bisa. Itu mungkin saran saya. Ya, semoga Siap. bisa di ini ya sama teman-teman dan juga Diva atau teman-teman yang lain untuk bisa membangun rutinitas atau kebiasaan atau habit tadi, tapi nggak harus langsung bisa 1280 hari tadi. Pasti dimulai dengan satu hari pertama. Oh, ternyata dispesifikin lagi aja 5 menit dulu aja untuk menuliskan tadi apa yang bukan dengan itu juga isi kepala dan itu bagus sih, setuju, setuju. Itu kayak kalau di psikologi ada namanya expressive writing, itu bukan 5 menit, udah bisa 15 menit Hmm. di satu kertas, jangan yang bergaris atau kertas ya, di 5 menit, semuanya ditumpahkan. Jadi nggak usah di apa di screen, Filter. nggak usah, jadi dituliskan semuanya dalam waktu 15 menit. Nah, itu nggak apa-apa pakai apa namanya? Kalau tadi 15 menit masih terlalu panjang, mungkin tadi 10 menit atau mungkin 5 menit juga bisa dicoba dulu. Yang penting dilakukan dulu karena kita lagi mau membangun rutinitas atau habit atau kebiasaan itu ya. Ini Oke, saya ada semoga pengalaman bisa ya. ya. Saya mungkin tambah sedikit. Ini ada pengalaman dari pertanyaan yang tadi diajukan itu juga banyak orang lain yang mengalaminya. Saya sering mendapat pertanyaan juga dari sesi-sesi di kelas kayak atau lewat Instagram. Ada dua kasus ya. Yang pertama, banyak orang itu yang mencari momen. Oke, berhenti nanti tanggal 1 Juli. Kayak malah ini, ini kayak niat dia. Kan cuma yang besok mulai dia tiba tergoda lagi. Besok ah, besok ah. Kalau ditargetin 1 Juli nih, saya 80% yakin kejadiannya nanti 1 Agustus aja deh, gitu. Atau awal tahun deh, gitu. Jadi satu ya, saran saya, jangan ditunda. Kalau udah punya sih, langsung lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gagal, banyak orang yang kemudian patah semangat.
Jadi gagal, ya udahlah, jeda dulu lah, nanti lagi gitu. Nggak apa-apa, cuma jangan lama-lama, jangan lebih dari 2 hari. Jeda, besoknya terusin lagi. Karena kalau udah lebih dari 2 hari, itu tadi yang saya bilang, itu yang disebut dengan hukum inersi. Sesuatu itu kalau udah diem, males gerak, kalau udah gerak, males berhenti. Jadi pilih salah satu, mau tetap diem terus atau mau gerak terus. Kalau udah sempat berhenti, ya manusia namanya juga ya. Terus nggak apa-apa, cuman jangan lama-lama, 1 hari gitu misalnya. Habis itu coba lagi besoknya. Bener banget. Ya, jadi ada hukum inersia yang tadi dilakukan bisa dipakai ya. Jadi sedikit cerita, teman cakap itu sebenarnya mulai dari tahun lalu kita sempat jeda udah. Betul, kalau memang tadinya sebulan sekali, tapi sempat jeda. Itu yang tadinya jedanya mungkin 1-2 bulan agak panjang ya. Jadi hampir 6 bulan itu jeda. Jadi saya lagi push lagi ke teman-teman, ayo minimal 1 kali sebulan. Masih memang 1 kali sebulan. Dan sekarang karena Sedekah Buku baru bikin Mitra Space, baru bulan lalu, bulan ini kalau belum bisa, ya udah kita gabung dulu nih bareng sama teman cakap. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai tadi ya jedanya kepanjangan karena ingat tadi ya ada hukum hukum fisika atau apa nih hukum alam yang bisa membuat kita jadi kalau nggak diem malah atau jadi gerak gitu ya. Seperti itu. Terima kasih banyak udah Ivan dan teman-teman lainnya. Boleh kalau tanya-tanya boleh langsung kontak ke udah Ivan di Instagram atau di Narabahasa. Dan ini tadi dapat informasi dari Kak Rauf kalau minggu depan udah akan mengajar menulis jurnal untuk kesehatan mental. Ini online atau offline ya? Lewat Zoom, daring. Lewat Zoom ya, oke. Kayaknya Ya, kita harus ikutan nih gantian. Jadi buat buat teman-teman yang tertarik untuk menulis jurnal kesehatan mental di minggu depan, itu ada voucher khusus yang bisa diklaim di situs sinara.narabahasa.id dengan memasukkan kode voucher teman cakap X KBN ya, dapat 10%. Lumayan banget teman-teman. Bisa dalam lagi di situ seperti apa temanya kebetulan ini cocok sama dengan cakap ya, terkait dengan kesehatan mental. Oke. Oh, ada materi ternyata. ya saya Boleh, sebenarnya makasih ya nyiapkan udah. materi, itu sudah saya kirim, silakan. Mm-mm. Mudah-mudahan Boleh, berguna. boleh. Soalnya Sebenarnya udah diobrolin bilangnya semua nggak ada. tadi. Ya, tadi yang Mas Das 3P1I sudah catat semua. Itu juga bisa jadi pembelajaran ya. Udah terima kasih banyak untuk waktunya, untuk Sama-sama. materi yang disiapkan, juga tentu share apresiasi kami secara secara online yang kami siapkan untuk udah if- bisa diterima dengan baik dari Terima kasih. generasi jadi ya bersama Sedekah Buku Indonesia juga seperti itu. Oke, mungkin sebelum pada meninggalkan ruangan juga, kayaknya boleh foto bareng kalau bisa open cam nih teman-teman. Dimohon dibuka kameranya untuk bisa foto. Tadi kurang lebih ada 30 orang ya, sampai 22 orang. Boleh dibantu Jihan untuk foto sama. Oke, semuanya bisa open dulu ya. Ya, di slide dulu aja kan. Oh, ke Oh, kelihatan semua ya. Oke, sip. ini hanya satu slide, jadi aku bakal 2 kali. Mungkin foto pertama dan foto kedua gayanya harus beda ya. Oke, kita mulai dulu untuk foto pertama. 1, 2, 3. Bentar. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, tadi. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih lagi. banyak. Terima kasih banyak udah Ivan.
Kak Bahasa, teman-teman yang sudah mengikuti. Allah bulan depan kita ada cakap lagi. Tunggu aja ya di Instagramnya Generasi Cakap. Terima kasih. Selamat bermalam minggu. Terima kasih Kak Rauf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih udah Ivan dan tim Narabasa. Makasih semuanya. See you Makasih in the semuanya. next teman cakap.